tinggal kita congkel ke atas ya, tinggal kita congkel ke atas seperti ini. Nah ya, nah seperti ini. Ini tinggal dicongkel aja. Oke, nah ini juga nanti kita bersihin heatsinknya ini, pendinginnya ya kita bersihin. Jangan sampai ada yang tertinggal kotoran-kotoran. Oke, ya ini kita bersihin. Terus ini juga kita lihat kondisinya. Ini nanti kita bersihin ya. Pokoknya kita bersihin aja biar bersih karena kebersihan sebagian daripada iman. Elah, masuk Pak Bos. Oke, kita singkirin dulu guys ya. Kita bersihin, kita singkirin. Yang udah kita bersihin, kita pindahin. Kita simpan dulu. Nah, ini busanya juga. Nah, ini untuk stop dari si coil ya. Jadi si coil itu nanti dia dorong yang ini ya, guys ya. Nah, di sini ada, jadi dalam ini coil ya. Jadi si coil itu nanti cara kerjanya ketika dikasih tegangan si coilnya, di sini ada kayak pengait atau apa nih, pengungkit ya. Nah, ada seperti pengungkit gitu. Jadi dia nanti bakal ngungkit gini, si pengungkit gini dia akan ngungkit gini ya. Nah, kelihatan nggak nih? Tuh, dia seperti ini ya. Nah, saat kasih tegangan, jadi inilah yang bakal nanti dorong si jarum tadi. Nah, makanya kuncinya tuh di coil dulu, dicek dulu coilnya ada nggak yang hambatannya itu 0. Kalau ada berarti coilnya harus diganti. Nah, kalau nggak ada berarti antara eh, rumahnya sama pernya ya, atau jarumnya yang udah pendek. Nah, biasa seperti ini kerjanya nih. Tuk 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 tuk. Nah, gitu. Nah, ini kita bersihin juga karena kalau dia kotor juga eh, nggak lancar dia, ya kan? Nah, ini kita buka aja. Tapi ingat ya posisinya. Jadi pertamanya setelah masuk ini kita masukkan ini, baru masukkan ini nanti. Nah, jadi seperti ini posisinya. Ini isolatornya. Baru si besi pengungkitnya ini, pengungkitnya. Nah, di bawah pengungkitnya ini nanti ada isolator lagi. Seperti plastik gitu dia, warna putih. Nah, ini dia. Ya, isolator pembatas antara si pengungkit dengan sini biar nggak terjadi, jadi dia nggak nempel terus ya di sini. Nah, ini besi untuk penutup untuk si coilnya. Jadi seperti ini ya. Ini kita copot dulu, kita lepas. Oke, ini dia. Lalu tinggal kita bersihin aja. Tinggal kita bersihin dulu. Nah, lalu kita masukin di ininya ya, lubang-lubang si coil yang tadi. Ini juga lubangnya harus kita bersihin ya, biar nggak ada kotoran atau abu-abu yang ada di dalam. Karena bisa ganggu pengungkitnya bekerja, jadi nggak terhambat ya. Nah, ini kita bersihin juga dalam-dalamnya. Keliling guys. Oke, ini kita singkirin. Lalu ini besi pembatasnya ya, pembatas coil. Nah, dan coil dan antara coil sama pengungkit. Ini kita bersihin juga. Lalu langsung aja kita pasang ya, kita pasang kayak gini. Nah, setelah ini baru isolasinya ya, isolatornya nih kita pasang di atas besi tadi. Ini agar apa ya, si pengungkitnya dia nggak kena langsung ke besinya, jadi nggak langsung nempel aja gitu ya. Ketika nempel dia harus balik. Kalau dia nggak balik lagi, nah berarti dia udah sama yang lain. Oke, nah ini kita masukin ya di sini ya. Kita masukin di sini. Oke, nah jadi coil ya kan, baru si besi penahan penahan pengungkitnya, baru isolasinya ini, isolatornya, baru kita masukin si eh, pengungkitnya ya satu-satu. Nah, ini kita bersihin juga pengungkitnya.
Nah, oke, jadi setelah dibersihin ya, kita tinggal masukin aja pengungkitnya ini di dalam koilnya masing-masing ya. Nah, tinggal kita masukin aja, kita masukin. Pokoknya di sini ada 9 ya. Oke, nah terus di sini dipasang isolasi lagi ya. Nah, ini juga kita bersihin. Tinggal kita pasang di sini. Nah, kalau udah, lalu penahannya. Ya, di sini ada penahan jarum ya, penahan jarum dari belakang. Nah, ini juga kita bersihin juga. Ini kita bersihin juga ya. Nah, oke. Nah, setelah udah selesai ya, jadi kita harus merhatiin juga ya arah dari penahan penahan apa namanya? Penahan jarumnya ya. Jadi ini kan posisinya nanti seperti ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Ini fleksibel dari sini nanti masuknya kan. Ini fleksibel. Nah, jadi seperti ini posisinya. Nah, kita harus perhatiin juga ini. Penguncinya biasanya dia kita perhatikan di sini ada dudukan yang untuk plat pengunci ya. Dudukan untuk plat pengunci itu biasanya dia kayak gini. Nah, ini dia. Nah, jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Kita masangnya seperti ini. Jadi ada penunjuknya adalah di sini ya. Penunjuknya di sini arahnya ke bawah nih berarti untuk yang bawah. Nah, tinggal kita pasang di sini aja. Pasangnya juga pelan-pelan ya. Nah, sampai dia mentok ya, sampai dia rapat kayak gini. Oke. Ya. Nah, ini kan udah rapat nih. Kalau udah rapat berarti udah selesai. Tinggal nanti kita masukkan di rumah headnya. Oke. Nah, terus ini kita singkirin dulu. Kita singkirin dulu heatsinknya. Kita singkirin. Tinggal kita pasang ya, jarumnya kita pasang. Tapi kita bersihin juga. Ya, jarumnya harus kita bersihin. Ya, jarumnya kita bersihin dulu satu-satu dulu biar lebih gampang nanti masangnya. Nah, oke. Kita bersihin ya. Jadi tinggal kita pasang aja. Sambil inget ya, ini tadi pemasangnya jangan sampai salah kebalik. Kalau ini masangnya kebalik, ya yang ini. Nah, ini jangan sampai kebalik lah. Biasanya kalau aku tuh kayak gini ya. Ini yang biasa aku buat nih. Jadi satu-satu dulu. Jarum pertama yang sebelah sini. Jarum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 terakhir di sini. Nah, itu dari kanan ke kiri ya. Pemasangan dari kanan ke kiri. Jadi ini yang pertama. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Ya, yang paling bawah, yang satu nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, terus ini yang ini ya kipasnya. Nah, yang ini pasangnya seperti ini ya. Nah, ini pasangnya kayak gini. Jadi masukin kemari ya, dengan arahnya. Arahnya kayak gini. Nah, kalau sudah baru tinggal kita masukin si jarum-jarumnya. Ya, kita masukin jarumnya satu-satu. Ingat ya, jadi pemasangan pertamanya yaitu jarumnya yang sebelah sini dulu. Dari sini dulu, ya ini satu. Ini satu kita masukin, kita pasin di lubang yang satunya tadi. Lalu kita dorong kemari. Kalau susah, diarahin dikit. Nah, kalau dia satu, biasanya dia nanti arahnya kemari ya, yang paling bawah ya. Nah, arahnya paling bawah sini nanti dia. Ini satu. Ya, nah ini satu. Lalu kita pasang lagi jarum yang nomor 2. Nah, sambil kita pasin ya. Ya, jadi intinya masangnya tuh dari kanan ya. Kanan ke kiri. Nah, jadi kalau didorong gini kelihatan ya. Oke, ini udah kita masukin semua ya ke dalam ininya. Tinggal kita ukur nih. Nah, kita ukur pakai penahan ini, kita tahan dulu, kita dorong. Lalu kita sambil perhatiin, ada nggak jarum yang kira-kira masih kependekan. Nah, kalau masih misalkan ada jarum yang masih terlalu pendek, itu kita ganti aja mendingan. Karena kalau nggak diganti nanti takutnya waktu udah kita pasang malah nggak tampil ya, jarumnya nggak bekerja dia karena terlalu pendek. Nah, ini kita perhatiin di situ ya.
Nah, ya kalau ada yang pendek, itu kita ganti yang pendek. Kita cari yang lebih panjang dikit, lalu kita ganti. Nah, ini kayaknya masih ada yang pendek ya, yang tengah ya, bagian tengah. Nah, itu bagian tengah ada yang pendek, jadi kita ganti. Tapi kalau udah yakin panjang semua, nggak ada kendala, tinggal kita pasang aja di rumah koilnya. Nah, jadi ini tadi rumah koil yang udah kita pasang ya. Nah, ini posisinya juga jangan sampai salah. Kita paskan dia ya. Jadi ini untuk si pengaitnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini jangan sampai salah nih karena ada untuk pengaitnya di sini dia seperti ini ya. Nah, kalau udah tinggal kita pasang. Nah, kita pasang dari kayak gini aja. Tinggal kita pasang. Ya, lalu ini pengaitnya kita dorong nanti. Tapi sebelum itu ini agak kita lebarin ya. Kita buka dikit biar supaya dia nanti ngunci di heatsingnya. Nah, ini juga kita bengkokin dikit. Bengkokin seperti ini ya. Jadi agak bengkok dia. Oke, nah kira-kira kayak gini ya. Nah, kalau udah tinggal kita pasang di sininya. Tinggal kita kunci. Dan kita kunci. Oke. Nah, ini sampai rapat ya. Terus kita lihat lagi, kira-kira ada nggak jarum yang masih pendek di sini? Nah, ternyata masih ada. Itu biasanya kita lihat ya, kalau dia posisinya kayak gini. Ya, berarti ini jarum 1. Ya, jarum 1 tuh di bawah. 2, 3, 4, 5. Nah, jarum ke-6 ini masih terlalu pendek. Nah, itu bisa kita ganti. Nah, 4 dan 5 itu masih pendek. Itu kita ganti. Karena kalau dia pendek juga nggak bisa ini ya, nggak bisa keluar nanti dari rumahnya. Jadi dia nggak bakal ngetik, nggak bakal apa namanya, eh, tercap lah di kertas yang mau kita print. Nah, oh ya tadi agak lupa ya, ini ada busa di sini, busa penahannya, biar dia nggak masuk abu ya. Nah, oke. Nah, sambil dilihat lagi, ada nggak posisinya yang masih pendek? Ya, dari sini nanti kelihatan ya, posisi yang ompong atau masih pendek lah ya kan. Nah, kalau udah berarti aman. Tinggal kita pasang di sini, di heatsingnya. Nah, untuk lemnya biasanya pakai lem yang putih ya, lem silikon. Tinggal kita kasih lem. Nah, lemnya jangan di bagian ini ya. Nah, kalau lemnya bagian ini nanti takutnya si pengungkitnya tadi nggak bekerja dia, ya malah ke lem. Jadi lemnya itu cukup di sini aja, di bagian yang ini, ya. Nah, ini tinggal kita kasih, tinggal kita masukkan ke dalam heatsingnya, tinggal dorong aja. Ya, nice. Ya, tinggal dibersihin aja. Sebenarnya lemnya bukan pakai lem ini ya, tapi karena kita udah habis kemarin lem yang putihnya, jadi pakai yang merah. Oke, nah jadi udah selesai. Kalau udah tinggal nunggu kering. Ya, nah jadi biar dia nggak lari, biar dia ngunci kuat, kita kasih isolasi. Oke, ya jadi selesai. Ya jadi gitu aja tutorial untuk hari ini untuk perbaikan head printer Epson LX310 ya, dengan kerusakan rumah jarumnya yang udah jebol, jadi wajib kita ganti ya, dengan kondisi koilnya bagus semua, hanya rumah jarum sama ada beberapa tadi jarum yang patah, jadi udah pendek. Nah, kalau jarum pendek biasanya udah emang nggak bisa lagi dipakai karena dia terlalu jauh dari peletakan si jarumnya tadi ya, batas jarum. Ya, jadi gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa follow, subscribe, like, and share. Thank you.